Selamat pagi. Chào an. Ta jia hao. Kin cho xin chọn thầy saya ka Hong Chong Man. Di pada hari ini, hari yang berbahagia. Hari matahari baru mau terbit. Fajar baru mau nyingsing. Semoga kita semua ya pada malam hari tadi seluruh ya sesama Bapak Ibu, saudara-saudari, seluruh suku, tidak suku apapun, seluruh suku, tidak mandang ras dan suku, seluruh suku bangsa Indonesia istirahat yang tenang, tidurnya nyenyak, sehingga pagi ini kita dapat bangun kembali dengan badan yang segar dan bugar, dapat kembali memuliakan Tuhan lagi, dan juga dapat mengerjakan aktivitas kita sebagai manusia sehari-hari. Karena kita dulu sudah dikutuk oleh Tuhan, ya. Dan juga itu kita godaan iblis. Tuhan pertama kali menciptakan iblis. Tinggal di Fir'aun, tinggal di surga, tinggal di langit. Fir'aun ini sangat jahat. Kenapa jahat? Waktu Tuhan menciptakan dia dari api, dia tinggal di Fir'aun bersama Tuhan. Pokok perkataan Tuhan akan mengkritiki, akan mengintipi, akan menyintai. Ya, dia melebihi Tuhan. Tuhan benci sama dia. Tuhan benci sama dia. Iblis, kamu turun ke dunia. Tidak boleh tinggal di Fir'aun. Boleh Tuhan, tapi dengan satu syarat. Apa syaratmu? Kata Tuhan. Apa syaratmu? Boleh saya turun ke dunia panah ini, dunia manusia ini. Boleh katanya. Pertama, saya tidak bisa mati. Oke kata Tuhan. Buat surat berita acara, tanda tangan itu Tuhan. Perjanjian setan sama Tuhan, iblis sama Tuhan. Yang kedua, saya bisa masuk diri manusia tanpa ketahuan manusia. Silakan Tuhan buat berita acara, tanda tangan perjanjian setan sama Tuhan, iblis sama Tuhan. Yang ketiga, saya akan mengodai manusia sampai liang kubur pun. Sampai terakhir kita masuk kubur masih digodai iblis. Oke, kata Tuhan, buat berita acara lagi, tanda tangan nih perjanjian iblis sama Tuhan. ACC dimaterai. Ya, 1.000 rupiah. Materai zaman dulu. Tuhan sama setan. Makanya, ya, dan kedua, ya, dia benci yang terakhir Tuhan waktu di Fir'aun terakhir. Karena sudah kelebihan ngomong, sudah terlepas ngomong. Makanya Tuhan usir dia. Dia bilang apa terakhir? Kritik Tuhan. Setan mengkritik Tuhan. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Belum ada apa-apa. Bentuk seperti Tuhan, punya mata, kepala, dan tangan, kaki. Ya, percis serupa dengan Tuhan. Akhirnya belum punya nyawa, belum bisa bernapas. Kata Tuhan, Tuhan tolong sampaikan barang ini kepada Adam dan Hawa. Jangan diintip, jangan kritik, dan jangan buka di tengah jalan. Namanya iblis setan. Sampai tengah jalan, apa rahasia Tuhan? Tidak boleh kritik, tidak boleh ngintip, tidak boleh buka. Mas atau intan. Akhirnya setan membuka di tengah jalan. Itulah manusia jatuh di dalam dosa. Terakhir diusir setan di atas di Fir'aun, di surga turun ke dunia. Manusia ya, hati-hatilah. Tuhan juga berfirman. Tuhan juga berkata, kalau umatku, kalau anak buahku, kalau manusia imannya kuat, tidak akan digodai setan.
Inilah ya, iblis jahat. Berarti kehidupan kita sehari-hari sering diintai iblis. Iblis ada titip jarinya dengan kita. Jari kelingking. Jari ini, induk jari, jadi telunjuk antu. Ini jari antu. Dia ada titip kita. Kita tidak bisa lari kemana-mana. Ya, kita tidak bisa lari kemana-mana. Ya, punya saya diambil setan. Ini saya 10 jari, satu ini ambil setan, diambil pulang. Berarti saya tinggal satu lagi dititip sama saya. Berarti saya kurang diintai setan. Karena satu udah diambilnya, dipotongnya jari ini, diambil setan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 jari, saya tinggal 9 jari. Itu waktu saya kerja di perusahaan, kena mesin, kenang-kenangan di Ketapang. Hati-hatilah bagi saudara-saudari, Bapak Ibu, sesepuh yang masih hidup di dunia, masih bernapas di dunia ini dengan setan. Kuatkanlah imanmu. Satu. Yang kedua, feng shui. Artinya, zaman sekarang jarang dipakai orang. Terutama saya ceritakan orang tua kita yang sudah meninggal, yang baru meninggal. Datuk atau nenek kita, bapak atau ibu kita, yang baru meninggal, tapi belum ditanami. Atau buat sungcong. 2 kuburan. Bapak kita dulu mati atau ibu kita dulu meninggal. Sama. 6 tutian tuti. Tahu 6 tutian tuti. Tolong dikasih kalau bapak ya, kalau kubumikan bersama sama orang tua kita, kedua orang tua kita. Bapak punya ukuran gini, dinaik atas sedikit. Kalau bapak agak belakang, mama agak belakang. Nantinya cisunah kifu. Sekarang saya beri contoh. Apa sebab? Saya beri contoh. Ya. Di dunia ini, di dunia fana ini, yang kita pijak, yang kita hidup, yang kita menjalani ini setiap hari ini. Ibaratkan suami dan istri. Coba boleh lihat, kalian dengar baik-baik di tempat kalian masing-masing. Saya tidak menghina. Maaf ya sebelumnya. Kamu lihat suami istri, apabila istrinya lebih tinggi, lebih besar daripada suaminya. Suaminya 1 kata, dia ada 3 kata. Suaminya baru mulai 1 kata, dia 10 kata. Itu tidak mampu melawan. Dan kedua, cisun bunyin kifu. Kalau oncong toh pakai mea di atas ya, 6 tutian tuti, dia cisun bunyin kifu. Itu saya ibaratkan, sekarang saya beri contoh. Ya, iya. Ada lagi feng shui bangun rumah. Di depan kita 15 langkah, depan rumah belum bangun rumah, 15 langkah atau rumah yang sudah jadi kita beli. 15 langkah, ada depannya ada kayu, ada pohon besar, ada tiang listrik. Itu tidak bakal hidupnya bagus, tidak bahagia dan cari uang pocoy, habis, hancur, ya. Dan kedua, bangun rumah. Sekarang banyak tukang orang bukan dari kita. Saya tidak sebutkan suku apapun, ras apapun, ya. Saya tidak sebut. Tukang kan bermacam-macam. Mungkin tukang dari orang kita harganya beda, ya, perbedaan harga. Kalau dengan orang lain agak enteng, ya, mungkin. Karena tidak paham punya feng shui. Di depan pintu kita, tengah-tengah pintu kita, di bantai paku sebatang ada besi 1 batang atau tiang pas tengah-tengah, hancur kehidupan kita, masa depan kita, pencari usaha kita tidak bakal maju. Ada lagi, kita beli tanah yang pembuang sampah atau udah sampah apapun, termasuk kotoran wanita ada di situ. Itu tanah murah sekalipun jangan dibeli. Nanti kita mau bangun rokok, mau berusaha, tidak bakal maju. Dan ketiga, membeli tanah, tusuk sate, itu tidak beli, kesat antai. Ya, orang-orangnya ada juga yang mampu menahan. Mungkin bagi agama yang lain. Kalau agama kepercayaan Konghucu, Pak Kungsa tidak bisa. Ya, oke. Paham? Dan bangun rumah, jalan, yang bangun baru ya, yang lama nggak apa. Karena jalan makin tinggi, makin hari makin tinggi, makin tahun makin tinggi. Bangun baru,
Lihat ukuran jalan, paling tidak tuh 1 kilan tinggi dari jalan, paling enggak setengah meter. Karena kita masih jalan besok, tahun besok mau bangun jalan lagi, tahun besok mau nimbun jalan lagi, besok pemerintah mau lebarkan jalan, mau tinggiin jalan lagi. Ya, kita masih setengah meter atau 1 meter. Kiko ngomong janjan toh, kita berdiri tinggi, lihat jarak jauh, bisa kelihatan. Paham? Sepertilah ibarat itulah. Ya, saya belum akhiri kongku, saya kasih 1 macam obat, yaitu penyakit diri kita yang tadi setiap manusia sering terjadi kadang-kala ya, yaitu kita habis olahraga, habis dari mana, habis bekerja, melakukan kegiatan apapun, di badan kita keringat belum kering, hon mang caw, jangan mandi, bisa cido ya, bisa kena air waktu kita mandi karena panas-panas, belum dingin badan kita mandi, jadi pori-pori kita tertutup ya, keringat tidak bisa keluar, dapat sakit menyakit, yaitu persendian kita, setiap tulang-tulang sakit menyakit ya. Itu ada 1 obat itu adalah hebat. Kita ambil 1 genggam beras, dicuci seperti kita masak nasi 4 kali, 3 kali, 2 kali, 1 kali, yang penting bersih. Ditumbuk terlebih dahulu halus, kita carikan rumput nyonya. Dia kayak pik pak cho, yumo ini ke paun ke cio, si de fung fung emang pai ke cho se son tiam 2 kilan, 20 helai. Dengan akarnya, dengan daunnya, dengan bijinya ditumbuk bersamaan dengan beras tadi, dikasih garam setengah sendok. Nanti udah selesai halus, diperas dengan 1 kong air atau 1 botol air minum. Diminum, diaduk dulu diminum. Penyakit yang penyumpit pembuluh darah tadi akan terbuka. 1 jam akan terasa. Tidak perlu pakai jarum akupuntur, tidak perlu ke sinsang, tidak perlu pergi tanya lawyer, tidak perlu tanya sana sini ke dokter atau ke medis beli obat. Paham? Itu paling hebat. Sampai di sini Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya hargai sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya. Jadi saya tidak panjang lebar karena YouTuber, saya mohon sekali lagi pada Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, yang pencinta Facebook Abu Jung, itu YouTuber saya Abu Jung Ketapang. Tolong bagi yang bersedia Bapak Ibu juga dibagikan kepada teman-teman, juga bagi saudara sanak family, tolong subscribe, loncengan jangan lupa. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang nonton live saya, dan juga cerita kongku, juga segala obat-obatan. Semoga yang saya cerita ini obat-obatan sampah bisa berguna bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Suatu hari yang tepat, suatu hari yang saya akan muncul lagi. Saya akan cerita kongku dan cerita pengobatan. Saya tidak bisa diam karena setiap minggu maupun bulan Datuk kami akan datang memberi saya mimpi, suruh saya cerita obat-obatan ya dari Tongsan. Tolong sesama bagi kasih sesama, semoga bermanfaat. Semua kita ini panjang umur, sakit bisa sembuh ya. Kita lihat dunia terbalik, dunia kiamat. Saudara paham nggak dengan dunia kiamat? Kita mati sudah dunia kiamat ya, bukan tunggu dunia kiamat, bukan dunia ini kiamat terbalik. Oh, kita sudah mati dunia kiamat. Oke, sampai di sini saya tutupi ya. Semoga makhluk hidup di dunia ini berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tuhan memberkati. Amin.